Halo anak-anak, apa kabar? Bu Agustin harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Nah, kita hari ini akan belajar tematik, tema 6, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 2 dan 3. Yuk kita semangat belajar hari ini. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital pada teks dan nama hari. Nah, anak-anak, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ada percakapan antara Lani dengan ayah. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Nah, kita baca percakapannya ya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak. Kemudian Lani menjawab, "Ya, Ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik." Nah, anak-anak, kalau kalian seperti Lani punya hewan peliharaan, kalian juga harus rajin merawat hewan peliharaan kalian ya. Misalnya selalu diberi makan, kemudian kandangnya dibersihkan, atau juga misalnya diberikan vaksin supaya hewan kalian tidak mudah sakit. Anak-anak, di sini ada teks cerita yang berjudul Merawat Ayam. Kita baca bersama ya. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan ada beberapa penggunaan huruf kapital atau huruf besar yang tidak tepat. Nah, yang mana aja? Kita lihat bersama ya. Nah, yang pertama Bu Agustin temukan adalah pada kata ayam ya, yang dilingkari merah itu. Ayam itu tidak terletak pada awal kalimat. Karena tidak terletak pada awal kalimat, harusnya menggunakan huruf kecil. Yang kedua yang Bu Agustin temukan, kata ayam lagi. Nah, ayam di sini itu terletak di awal kalimat, tetapi di situ menggunakan huruf kecil. Nah, kalau di awal kalimat itu seharusnya diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Berikutnya ada kata vaksin. Vaksin di situ dituliskan dengan huruf kapital. Padahal vaksin tidak terletak pada awal kalimat. Nah, salah ya. Seharusnya vaksin itu penulisannya menggunakan V kecil. Nah, kita ingat-ingat kembali ya, penggunaan huruf kapital itu biasanya digunakan pada kata di awal kalimat. Kemudian pada judul teks, nama orang, nama bulan, dan juga nama hari. Nah, berikutnya di sini ada teks bacaan yang dituliskan dengan huruf tegak bersambung. Ya, sekarang kita amati ya. Dalam bacaan tersebut ada beberapa kata yang dituliskan dengan huruf kapital. Nah, pada kalimat yang pertama, setiap hari Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Nah, pada kata setiap dan kata Lani itu diawali dengan huruf kapital karena setiap itu pada awal kalimat dan Lani adalah nama orang. Kemudian selanjutnya pada hari Senin Lani membersihkan kandang. Nah, selain nama orang dan pada awal kalimat ada kata Senin. Senin itu nama hari. Nama hari itu dituliskan dengan huruf kapital juga. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis?
Nah, anak-anak, dalam teks bacaan ini semua kata pada awal kalimat, kemudian nama hari dan juga nama orang diawali dengan huruf kapital. Berikutnya, anak-anak kalian mengerjakan latihan di halaman 124 ya. Kalian cukup melingkari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks kura-kura peliharaan Denny. Materi yang kedua, kita akan belajar untuk menyebutkan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Dalam gambar berikut ini terlihat anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang sedang menyapu, ada yang memungut sampah, ada juga yang membuang sampah. Anak-anak, setiap warga sekolah itu memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kebersihan sekolah. Nah, menjaga kebersihan itu merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Kalau lingkungan sekolah bersih, sehat, maka akan membuat siswa yang belajar itu menjadi nyaman dan juga menyenangkan. Anak-anak, kita ingat kembali ya beberapa tata tertib yang harus dipatuhi ketika ada di sekolah. Misalnya tidak terlambat ketika datang ke sekolah, kemudian menyapa guru saat berpapasan, terus tertib saat mengikuti pelajaran di kelas, terus berpakaian rapi sesuai jadwal, ada juga ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Nah, kalau kalian piket itu jangan kabur duluan ya, harus ikut dalam kegiatan piket di sekolah karena itu juga salah satu tata tertib yang harus kalian lakukan. Sekarang kita akan belajar tentang aturan ketika mengikuti pelajaran di sekolah ya. Saat pelajaran berlangsung, ada hal yang boleh kalian lakukan, ada juga yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, hal yang boleh kalian lakukan itu misalnya mengerjakan tugas, kemudian memberi salam kepada guru, kemudian berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok, kemudian bertanya kepada guru jika kalian merasa kurang jelas dengan materi yang diajarkan, dan berikutnya menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, hal yang tidak boleh kalian lakukan, misalnya mengganggu teman, kemudian membuang sampah sembarangan, menyontek saat ulangan, bertengkar dengan teman, tidak memperhatikan ketika guru mengajar, atau tidak mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, itu tadi peraturan ketika kita mengikuti pelajaran. Materi kita yang ketiga adalah kesetaraan satuan berat. Nah, anak-anak, timbangan yang sering kita jumpai di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukurannya bisa kita lihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini ya. Dalam contoh yang pertama, kita akan mengukur berat 2 kg telur. Nah, kita bisa menggunakan dua cara, menggunakan anak timbangan 2 kg atau menggunakan anak timbangan 1 kg. Nah, kalau kita menggunakan anak timbangan yang 1 kg, kita membutuhkan 2 anak timbangan. Berikutnya, dalam contoh yang kedua, kita akan mengukur berat 5 kg ikan. Nah, ini kita juga akan menggunakan dua cara ya. Yang pertama, kita menggunakan dua anak timbangan yang masing-masing beratnya 2 kg ditambah satu anak timbangan yang beratnya 1 kg. Kalau kita jumlahkan 2 kg ditambah 2 kg ditambah 1 kg sama dengan 5 kg. Nah, berikutnya
kita akan menggunakan anak timbangan yang masing-masing beratnya 1 kg. Berarti kita membutuhkan 5 buah ya. 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 5 kg. Nah, anak-anak, kita bisa menggunakan anak timbangan yang berbeda-beda ya, tetapi hasilnya sama. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini, tema 6 subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Terima kasih semuanya. Salam sehat, Tuhan memberkati.